Halo sahabat-sahabat keluarga Pandu, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu sehat dan dimampukan Tuhan untuk melakukan tugas dan kerja kita. Selamat bertemu kembali di channel Keluarga Pandu dalam program studi Alkitab. Kali ini kita akan mempelajari Alkitab dari Mazmur 66 ayat 1-7. Sebelum mendengarkan penjelasan saya, silakan sahabat-sahabat keluarga Pandu berdoa memohon tuntunan Roh Kudus sebelum membaca teks Alkitabnya, dan supaya Roh Kudus juga menuntun kita masing-masing untuk memahami firman Tuhan. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk membantu mengembangkan channel ini, supaya channel ini bisa bermanfaat untuk siapa saja. Sahabat-sahabat keluarga Pandu yang terkasih, berbeda dari Mazmur 65 yang dengan jelas menghubungkan Daud dengan Mazmur tersebut, Mazmur 66 sama sekali tidak menyebut nama Daud di awal Mazmurnya. Karena itu banyak penafsir tidak menghubungkan langsung Mazmur ini dengan Daud. Mazmur ini sering ditandai sebagai Mazmur syukur individual. Mazmur syukur individual adalah Mazmur yang bertitik tolak dari pengalaman pribadi yang biasanya disampaikan dalam sebuah pertemuan jemaat atau dalam jamuan korban. Pemazmur ingin bercerita tentang intervensi Allah yang membebaskan manusia dari penderitaan. Allah di sini dimaknai sebagai pembebas. Para pendengar diajak untuk merasakan dan seakan ada dalam pengalaman yang sama dengan pemazmur, sehingga memiliki keyakinan bahwa Yahweh Allah mereka adalah penolong atau pembebas di tengah penderitaan yang mereka alami. Dengan demikian, dari sebuah pengalaman pribadi akan menjadi pengalaman bersama atau pengalaman universal. Untuk itulah mengapa di ayat 1, pemazmur mulai dengan pernyataan untuk pemimpin biduan. Maksudnya adalah pemazmur ingin agar pemimpin biduan ini mengajak umat bersama-sama menyanyi, mensyukuri pertolongan Allah, seakan-akan mereka semua mengalami pengalaman yang sama seperti pemazmur. Mereka diajak untuk bersorak-sorai bagi Allah. Bahkan pemazmur meluaskan ajakannya bukan hanya kepada orang-orang yang hadir dalam perkumpulan tersebut, melainkan kepada seisi bumi atau kepada seluruh ciptaan di bumi. Kata Ibrani hariu yang diterjemahkan TBLAI dengan bersorak-soraklah memang merupakan kata yang mengekspresikan kegembiraan atau sukacita yang ditunjukkan dalam bentuk berteriak atau mengeluarkan suara yang keras, tetapi bisa juga dalam bentuk tangisan. Orang berteriak seperti ketika merayakan kemenangan pasca pertempuran. Jadi pemazmur di sini menggunakan gambaran teriakan sukacita karena menang dalam perang. Gambaran ini bisa dimengerti karena pemazmur sedang berbicara tentang tindakan Yahweh Allah Israel menyelamatkan umatnya sebagaimana yang digambarkan di ayat 3. Umat diajak untuk tidak hanya menunjukkan sukacita mereka kepada Allah yang menyelamatkan umatnya, melainkan juga memazmurkan kemuliaan namanya dan memuliakan Allah dengan puji-pujian. Memazmurkan diterjemahkan dari sameru yang berarti bernyanyi atau memuji atau merayakan dalam lagu dan musik. Yang dinyanyikan atau dipuji adalah kebod, nama Allah. Kebod berarti kemuliaan, kehormatan, kemegahan, atau kekayaan. Dalam Alkitab sering dihubungkan dengan kehadiran Allah yang agung yang memperlihatkan sifat keilahiannya. Jadi nama Allah dipuji dan dimuliakan karena Allah hadir dalam kehidupan umat untuk memberikan kepada umat kelepasan. Kebod diulang 2 kali di ayat ini. Kebod yang pertama berhubungan dengan namanya, kebod yang kedua berhubungan dengan lagu atau pujian tentang Allah. Bahasa Ibraninya Tehilah. Calvin mengatakan maksud bagian kedua dari ayat 2 ini adalah meninggikan puji-pujian kepadanya. Dengan demikian, kita memperlihatkan keunggulan Allah atas yang lain. Setelah bersorak-sorai, bermazmur dan membuat mulia puji-pujian kepada Allah, di ayat 3,
Pemazmur mengajak umat untuk berbicara kepada Allah tentang kebesarannya. Kata Ibrani Mahnora yang diterjemahkan TBLI dengan betapa dahsyatnya, sebenarnya lebih menggambarkan perasaan takut. Nora dari Yare berarti takut atau ketakutan, tetapi maknanya juga berhubungan dengan hormat. Yare memang sering dipakai untuk menggambarkan rasa takut akan Tuhan. Namun, rasa takut di sini lebih memperlihatkan sikap kagum atau hormat kepada Tuhan. Jadi pemazmur mengajak umat untuk mengatakan kepada Tuhan bahwa mereka kagum atau menghormati karyanya. Bahasa Yunaninya ma'aseka. Makna ma'aseka dari ma'ase menunjuk kepada kerja atau perbuatan atau pencapaian atau perbuatan atau hasil atau produk. Jadi pemazmur sedang berbicara tentang karya atau perbuatan atau pekerjaan penyelamatan Tuhan atas umatnya yang menimbulkan rasa takut tetapi juga kagum dan hormat. Perbuatan Tuhan yang mendatangkan rasa takut dan kagum ini dihubungkan juga dengan kuasanya yang hebat yang membuat musuhnya tunduk kepadanya. Kata Oyebeka dari Oyeb sering dimaknai sebagai musuh dalam konteks militer. Jadi mereka disebut musuh Tuhan karena mereka menentang dan melawan Tuhan. Dan karena itu Tuhan berperang melawan mereka. Namun mereka tunduk atau patuh karena mengakui kekuatan atau kuasanya yang hebat. Meskipun Yekahasu dari Kahas bisa berarti berpura-pura taat, namun menurut Calvin, kekuatan atau kuasa Allah yang hebat itu membuat musuh-musuhnya tunduk dengan enggan kepadanya. Sementara Useka dari Os tidak hanya berarti kekuatan atau kuasa, tetapi juga menunjuk kepada perlindungan. Jadi kuasa atau kekuatan Tuhan ini menjadi tempat perlindungan bagi umatnya. Ayat 4 tampaknya mengulangi ayat 1 dan 2. Tetapi di sini seluruh bumi tidak hanya bermazmur bagi Tuhan dan memazmurkan namanya, melainkan juga sujud menyembah Allah. Kata Ibrani yang dipakai di sini adalah yistahawu dari saha. Saha secara harfiah berarti membungkuk atau bersujud atau menyembah. Saha sering digunakan dalam konteks penyembahan untuk menunjukkan rasa hormat yang mendalam. Saha juga sering diartikan sebagai sikap kerendahan hati di hadapan Tuhan. Dalam konteks ibadah, saha menunjuk kepada pengakuan akan keagungan dan kedaulatan Tuhan. Jadi seisi bumi di sini mengakui kekuasaan dan keagungan Tuhan, dan karena itu seisi bumi sujud menyembahnya. Mereka menyembah Tuhan serta bermusik dan bernyanyi untuk Dia. Samar yang digunakan 2 kali di ayat 4 ini dan diartikan sebagai bermazmur memang sering dihubungkan dengan penyembahan dan pujian kepada Tuhan di rumah-rumah ibadah atau di sinagoge. Jadi mazmur atau pujian ini dinaikkan di dalam ibadah untuk mengagungkan Tuhan. Kita dapat mengartikan ayat 4 ini juga sebagai puji-pujian kepada Tuhan oleh seluruh makhluk, meskipun seluruh bumi di sini lebih sering dibatasi hanya pada umat manusia. Di ayat 5, penulis mengajak semua orang yang bersama dengannya untuk pergi dan melihat karya-karya Allah. Kata Ibrani leku dari halak, secara harfiah berarti berjalan atau pergi atau datang. Maknanya menunjuk kepada perpindahan tempat. Umat diminta untuk pergi meninggalkan tempatnya saat ini untuk melihat karya-karya Allah, melihat diterjemahkan dari reu, dari ra'ah, yang bukan hanya berarti melihat, tetapi juga memahami dan mengalami. Sementara karya diterjemahkan dari mif'alot, dari mif'al, yang bisa berarti pekerjaan atau perbuatan. Kata ini juga sering dipakai untuk menunjuk kepada tindakan ilahi. Jadi umat diajak untuk meninggalkan tempatnya dan pergi melihat, merasakan, dan mengalami sendiri perbuatan Allah. Dengan begitu, mereka tidak beriman kepada Allah dari atau karena cerita atau kata orang, melainkan melalui pengalaman sendiri. Inilah yang juga dimaksudkan di awal
dari pengalaman personal menjadi pengalaman universal. Ini tawaran menarik dari pemazmur. Orang harus meninggalkan kehidupan atau situasi sebelumnya agar dia bisa berjumpa dan mengalami karya Tuhan. Kadang orang mungkin sudah terlalu nyaman dengan kehidupan sebelumnya sehingga dia tidak lagi merasakan atau melihat karya Tuhan. Segala sesuatu hanya bertumpu pada dirinya sendiri. Untuk itu pemazmur mengajaknya untuk berpindah tempat atau keluar atau pergi dari tempatnya yang nyaman itu agar dia bisa melihat, merasakan, atau mengalami juga karya Tuhan dalam hidupnya. Jadi kalau orang percaya saat ini tidak merasakan atau bertanya mengapa dia tidak mengalami karya Tuhan, maka lakukanlah nasihat pemazmur ini. Bagi pemazmur, umat bisa melihat, merasakan dan mengalami karya Tuhan, karena Tuhan itu dahsyat dalam perbuatannya terhadap manusia. Kembali lagi kata Nora dari Yare yang sudah digunakan sebelumnya di ayat 3, dipakai di ayat 5 ini untuk menggambarkan pekerjaan atau perbuatan atau tindakan Tuhan. Pemazmur di bagian ini sebenarnya ingin mengatakan bahwa pekerjaan Tuhan untuk manusia itu mendatangkan rasa kagum atau hormat. Di ayat 6, pemazmur menjelaskan apa saja perbuatan Tuhan yang dahsyat yang mendatangkan rasa kagum dan hormat kepadanya. Ia mengubah laut menjadi tanah kering sehingga umatnya menyeberangi sungai dengan berjalan kaki. Ini adalah penceritaan kembali perbuatan Tuhan kepada umatnya ketika keluar dari Mesir dan menyeberangi Laut Teberau di bawah kepemimpinan Musa. Sedangkan pernyataan menyeberangi sungai dengan berjalan kaki adalah peristiwa ketika umat Israel menyeberangi sungai Yordan di bawah kepemimpinan Yosua. Banyak penafsir mengatakan bahwa pengulangan kisah keluaran ini oleh berbagai penutur menunjukkan bahwa kisah keluaran ini sentral dalam pengakuan iman umat. Bagi pemazmur, kalau kita pergi ke sana dan melihat semua itu, maka di sana kita akan bersuka cita di dalam Dia. Penekanan di sana itu penting, karena pemazmur seakan ingin mengatakan bahwa di saat kita melihat, mengalami, atau merasakan pekerjaan Tuhan itu, di saat itulah kita akan bersuka cita karena Dia. Untuk itulah mengapa di ayat 5 pemazmur meminta umat untuk pergi dan mengalami karya Tuhan. Calvin mengatakan, orang tidak akan merasakan sukacita karya Allah itu jika dia tidak mengambil bagian dalam kasih karya Allah yang memang ditujukan untuk semua orang. Di bagian akhir dari bagian ini, ayat 1-7, pemazmur menekankan kuasa Allah dengan mengatakan bahwa Dia memerintah dengan perkasa untuk selama-lamanya. Dia juga mengawasi bangsa-bangsa agar para pemberontak tidak meninggikan diri. Kata Ibrani Mosel tidak hanya berarti memerintah, tetapi juga memiliki kuasa, dan ini dihubungkan dengan olam yang berarti selama-lamanya atau abadi. Selain itu, Mosel juga dihubungkan dengan geburah yang bukan hanya berarti keperkasaan, tetapi juga kekuatan dan keberanian. Maknanya juga sering dihubungkan dengan kemenangan. Karena itu mengapa dalam bagian ini dikatakan bahwa para pemberontak tidak meninggikan diri. Karena kekuatan atau keperkasaan atau keberanian mereka jauh berada di bawah Allah Israel. Dengan kekuasaan atau kekuatan atau keperkasaannya ini, Dia menjaga atau mengamati bangsa-bangsa dengan penuh kewaspadaan. Ini makna yang diterjemahkan dari Tispena. Jadi karena Dia menjaga atau mengamati bangsa-bangsa dengan penuh kewaspadaan, tidak akan ada para pemberontak atau orang-orang yang keras kepala, bahasa Ibraninya Hasourim, yang dapat meninggikan diri. Hasourim juga sering dihubungkan dengan orang-orang yang menentang otoritas atau kuasa Allah. Ada dua hal yang bisa saya bagikan untuk menjadi perhatian kita ketika menjadikan bahan studi Alkitab ini sebagai bahan untuk menyusun khotbah atau renungan. Pertama, penekanan pemazmur pada undangan secara universal untuk memuliakan Tuhan sebagai sebuah ibadah yang inklusif. Ini mengingatkan kita untuk tidak terlalu berusaha membuat ibadah-ibadah kita menjadi begitu eksklusif
dan seakan tidak terbuka bagi orang-orang di luar kelompok atau denominasi atau bahkan agama atau iman kepercayaan kita. Ini juga adalah tantangan dan tawaran untuk membuat ibadah kita menjadi ibadah yang bisa merangkul kelompok-kelompok yang sering terabaikan, terutama kelompok disabilitas atau kelompok yang tersingkir karena persoalan gender. Ibadah kita harus merupakan ibadah yang membuat semua orang merasakan kasih Tuhan dan memuliakan Dia. Bukan bersyukur atau senang dengan kita karena kita bisa membuat ibadah yang menarik. Ibadah harus berpusat pada menemukan, merasakan, dan merangkul Tuhan sebagai yang utama dalam hidup manusia dan juga ciptaan yang lain. Ini harus bisa dirasakan oleh siapa saja. Kedua, ajaklah setiap orang untuk menemukan dan merasakan kehadiran dan karya Tuhan di sepanjang sejarah kehidupan dunia ini. Ada banyak karya Tuhan yang besar dalam sejarah kehidupan ini. Itu artinya bahwa kita tidak perlu harus terlalu khawatir dengan apa yang terjadi dalam sejarah kehidupan kita, bahkan termasuk kehidupan di saat ini maupun di masa depan. Dalam situasi sesulit apapun, Allah hadir dan bertindak untuk menyatakan kuasa-Nya menyelamatkan manusia. Tindakan Allah ini juga bertujuan agar jangan ada orang yang merasa dirinya jauh lebih hebat, bahkan ingin menentang kuasa atau otoritas Allah. Bahkan jangan ada kuasa apapun yang merasa bisa membuat manusia dan ciptaan Allah lainnya berada di dalam kuasa yang menindas dan membinasakan. Justru di tengah situasi seperti itu, Allah akan hadir untuk menolong ciptaannya. Dengan demikian, kendali Tuhan atas bangsa-bangsa dan peristiwa manusia harus menjadi sumber penghiburan dan harapan bagi orang percaya dalam menghadapi setiap kesulitan dan masalah hidupnya. Demikian studi Alkitab kita kali ini. Teruslah belajar dan mendalami firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam hidup kita. Jangan berhenti mendoakan dan mendukung program studi Alkitab ini, agar biarlah studi Alkitab ini semakin bermanfaat dalam kehidupan kita dan tersebar serta menjadi berkat bagi lebih banyak orang yang mau mengenal dan belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita.